keinginannya tadi sudah di depan mata, namun si Joyoboyo tidak bisa mengabulkannya. Lalu dia di situ marah, dia marah dan akhirnya dia menyerang si Joyoboyo itu tadi. Terjadi pertarungan di situ. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang penerus Trah Negara Yawastina, yaitu Raden Angling Darmo. Nah, untuk kali ini saya mau bertanya Mas, apakah Prabu Joyoboyo masih tetap lestari menjadi raja di negara Mamenang saat itu? Oh iya Mas Bayu. Nah, menurut Serat Pustaka Raja Mas Bayu yang kemarin kita bahas, bahwasanya penerus tahta negara Yawastina setelah kematian Ki Jingwahono, di situ ada Astrodarmo anak nomor 2, lalu Astrodarmo memiliki anak yang bernama Angling Darmo yang kemarin kita bahas. Nah, selanjutnya tentang negara Mamenang diceritakan bahwasanya di situ Prabu Joyoboyo pun lengser. Prabu Joyo pun lengser dari keprabon dari turun tahta menjadi raja dan digantikan oleh anaknya di situ Raden Joyo Amijoyo tadi Mas Bayu menjadi raja di negara Mamenang tersebut Mas Bayu. Nah, di situ anaknya juga anak isi Joyo Amijoyo tadi bernama Raden Jomisino tadi diwisuda juga menjadi Pangeran Pati, sedangkan Patih Joyo Amijoyo tadi bernama Patih Bayantoro di situ Mas Bayu. Jadi Prabu Joyoboyo tadi lengser ke Prabon, Patih pun juga Patih Joyoboyo kan Suksoro sudah digantikan bernama Patih Bayantoro tadi. Nah, diceritakan pada saat itu di bulan tersebut Prabu Joyoboyo tadi akan melakukan lampah mukso, dia akan menjalankan Lelono Broto di situ Mas Bayu. Oh, jadi sekarang negara Mamenang dipimpin oleh Raden Joyo Amijoyo. Benar sekali Mas Bayu. Dan juga Prabu Joyoboyo akan melakukan mukswa. Benar sekali di situ. Dan di situ anaknya itu tadi, anaknya Joyo Amijoyo itu Raden Joyo Amiseno tadi diutus untuk menyusul kepergian dari eyangnya yaitu Prabu Joyoboyo tadi untuk dibawa kembali ke negara Mamenang. Nah, sedangkan Patih Bayantoro tadi diutus oleh sang raja untuk mempersiapkan para pasukan prajurit-prajuritnya itu tadi untuk mempersiapkan di perbatasan, karena sang raja itu tadi Joyo Amijoyo tadi menerima surat tantangan perang dari raja raksasa dari negara Selomo bernama Prabu Kolosudebyo tadi yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya Prabu Yaksodyo yang kemarin kita telah bahas di situ. Nah, sedangkan di situ di Prabu Kolosudebyo itu tadi beserta adiknya bernama Patih Kolosudebyakso di situ telah bersiap-siap bersama pasukan-pasukannya para raksasa tadi untuk menggempur negara Mamenang itu tadi, membalaskan dendam kepada Prabu Joyo Amijoyo itu tadi Mas, yang telah membunuh orang tuanya itu Prabu Yaksodewo. Nah, sedangkan di tempat lain di hutan Kandoko di situ diceritakan Prabu Sri Haji Joyoboyo itu tadi sedang menjalankan Topo Broto di situ karena ia menginginkan untuk bisa mati sempurna atau muksa di situ tadi. Nah, lalu di situ sang raja sedang bertapa tadi, Prabu Joyoboyo tadi didatangi oleh Bathara Brahma tadi. Nah, setelah bertemu di situ akhirnya terjadi perdebatan di situ, adu ilmu tentang ilmu sampurnaning pati itu tadi bersama si Joyoboyo. Nah, di situ diceritakan Bathara Brahma itu tadi kalah
telah berdebat dan dia berpesan kepada Joyoboyo sebelum si Joyoboyo tadi mungsa harus meninggalkan sebuah petilasan terlebih dahulu agar supaya nanti para pengikut-pengikutnya dan keturunannya ini istilahnya tidak kehilang jejak seperti itu Mas Bayu. Nah, Joyoboyo pun di situ bersedia pada saat itu. Oh, jadi sebelum Mukswa Prabu Joyoboyo diutus untuk membuat sebuah petilasan ya, Mas? Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di namanya di Gua Dumung, di situ ada seorang resi namun berwujud seekor naga yang bernama Nogo Rangsang yang kemarin kita bahas. Dan Nogo Rangsang tadi mempunyai istri yang bernama Nogo Sarpini. Di situ diceritakan mereka telah memiliki kedua orang anak, yaitu yang pertama laki-laki diberi nama Nogo Kunto dan yang perempuan diberi nama Nogo Kunti di situ. Nah, dan sang resi Nogo Rangsang tadi diceritakan sedang memikirkan tentang kelanjutan pertemanannya dengan Raja Yawastino, Prabu Astrodarmo tadi yang istilahnya dirukunkan oleh Resi Manuksutra pada episode kemarin. Nah, di situ diceritakan juga Nogo Rangsang itu tadi ingin meninggal dengan sempurna, ingin tewas dengan sempurna karena dia teringat akan pesan dari ayahnya Nogo Wisomuko pada zaman dahulu yang tewas di tangan Prabu Parekesit. Jadi Nogo Rangsang tadi masih keturunan Nogo Wisomuko Mas Bayu. Nah, di situ Nogo Rangsang itu tadi diceritakan dia ingin mati mukswa dengan sempurna, akan tetapi masih di keturunan Parekesit, yaitu Prabu Joyoboyo, karena dia mengetahui bahwasanya Prabu Joyoboyo merupakan titisan dari Wisnu Mas Bayu. Nah, Nogo Rangsang pada saat itu diceritakan berpamitan kepada anak istrinya untuk mencari si Joyoboyo tersebut Mas Bayu, lalu berangkat di situ. Nah, ternyata setelah kepergian Nogo Rangsang tadi, istrinya yaitu Nogo Sarpini tadi merasa tidak bisa dengan suaminya tersebut karena dia sudah mencintai si Nogo Rangsang itu tadi. Maka diceritakan dia lalu mencari kepergian suaminya tersebut serta mengajak kedua anaknya tadi, Nogo Kunto dan Nogo Kunti itu tadi Mas Bayu. Nah, pada saat itu singkat cerita Nogo Rangsang itu tadi bertemu akhirnya dengan si Prabu Joyoboyo itu tadi, dan dia lalu mengatakan kepada si Prabu Joyoboyo bahwasanya dia ingin muksa atau mati sempurna di tangan Prabu Joyoboyo Mas Bayu. Nah, apa jawaban Prabu Joyoboyo saat itu? Apakah Prabu Joyoboyo bersedia untuk membantu Nogo Rangsang itu untuk mukswa Mas? Nah, di situ diceritakan Prabu Joyoboyo tadi tidak mau Mas Bayu, tidak mau karena diceritakan mereka berdua tidak memiliki masalah. Mengapa si Joyoboyo harus membunuh Nogo Rangsang tersebut? Nah, Nogo Rangsang pun akhirnya malah pada saat itu karena sudah keinginannya tadi sudah di depan mata, namun si Joyoboyo tidak bisa mengabulkannya, lalu dia di situ marah. Dia marah dan akhirnya dia menyerang si Joyoboyo itu tadi, terjadi pertarungan di situ. Nah, diceritakan Nogo Rangsang itu tadi berhasil dipikut oleh si Joyoboyo itu tadi, dan diceritakan mulutnya sang naga tadi, mulutnya Nogo Rangsang tadi disobek oleh Joyoboyo, dan diceritakan Nogo Rangsang itu tadi akhirnya bisa mukswa mati dengan sempurna, hilang saragane di situ Mas Bayu. Oh, jadi akhirnya Nogo Rangsang juga bisa mukswa atas bantuan Prabu Joyoboyo tadi ya. Nah, setelah itu keluar suara tanpa wujud tadi memberikan tanda terima kasih kepada si Prabu Joyoboyo bahwasanya telah membantunya hingga bisa mencapai moksa itu sendiri. Nah, pada saat itu juga datanglah istri dari Nogo Rangsang yaitu Nogo Sarpini tadi menghadap Joyoboyo dan mengatakan bahwasanya dia ingin ikut dengan suaminya, sama seperti suaminya untuk bisa moksa itu tadi. Nah, Joyoboyo mengatakan bahwasanya belum waktunya bagi sang Nogo Sarpini tadi untuk bisa seperti suaminya tersebut. Dia diutus untuk mengasuh anak-anaknya itu tadi bernama Nogo Kunto dan Nogo Kunti. Dan di situ Joyoboyo pun juga menyabda mengatakan bahwasanya kedua anak dari Nogo Rangsang tadi walaupun mereka tunggal darah satu bapak satu ibu, akan tetapi di kedepannya mereka berdua nanti akan menjadi pasangan di situ Mas Bayu. Nah, sabda tersebut akhirnya dikeluarkan oleh si Joyoboyo itu tadi. Nah, di situ akhirnya si Nogo Sarpini minta pamit untuk membawa kedua anaknya tersebut. Nah, diceritakan si kepergian Joyoboyo tadi yang Lelono Broto tadi akhirnya dia lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Nyai Kloro Loro itu tadi, diceritakan di dalam serat Pustaka Raja. Nah, sang Nyai tadi diceritakan sedang membawa siwur atau gayung istilahnya dalam bahasa Indonesia dan juga wadahnya di situ. Nah, dan ketika pada saat itu bertemu Joyoboyo menanyakan akan kemana perginya si Nyai Kloro Loro itu tadi Mas Bro. Nah, sang Nyai pada saat itu mengatakan bahwasanya dia akan pergi ke sebuah telaga untuk mengambil air menggunakan
menggunakan siwur yang ia bawa itu tadi. Nah, diceritakan siwur tersebut hilang, Mas Bayu. Siwur tersebut hilang dan Nyai pun pada saat itu kaget, dan Joyoboyo mengatakan bahwasanya gayung atau siwur tersebut berada di dalam sebuah telaga. Dan pada saat itu Joyoboyo pun memberi nama tempat tersebut bernama Kedung Siwur. Kedung Siwur, Kedung Siwur, Mas Bayu. Dan wadahnya tadi wadah yang dibawa oleh sang Nyai tadi lalu disabda oleh Joyoboyo berubah menjadi sebuah kain yang berinda emas. Berinda emas. Nah, Joyoboyo pun mengatakan juga bahwasanya nanti kedepannya keturunan dari sang Nyai tadi akan menjadi abdi dari keturunan Joyoboyo dan ditempatkan diutus untuk membuat jarik yang berinda-rinda emas di situ, Mas Bayu. Nah, setelah itu Prabu Joyoboyo pun lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke selatan, seperti itu, sangat jauh sekali di situ, Mas Bayu. Nah, jadi begitu ya, Mas. Benar sekali. Besok keturunan dari Nyai tersebut akan menjadi abdi dari keturunan Joyoboyo gitu. Sekali. Nah, tibalah pada saat itu Joyoboyo di sebuah dusun kecil di situ, dan dia mendengar seseorang yang sedang menjerit-jerit meminta pertolongan, dan ternyata pada saat itu dia melihat seseorang yang tergeletak di depan rumah, dan ternyata pada saat itu orang tersebut baru saja diseruduk oleh seekor kuda pada saat itu, Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan Prabu Joyoboyo, Mas, melihat orang yang tergeletak itu? Nah, sebentar, Mas, sebelum Mas Gurit lanjut ya lebih jauh lagi, silahkan diminum dulu. Gimana, Mas? Apa yang dilakukan Prabu Joyoboyo saat itu? Nah, Prabu Joyoboyo tadi diceritakan lalu menyembuhkan orang tersebut. Lalu menyembuhkan orang tersebut, dan kuda yang menyerang orang itu tadi ternyata adalah seekor jaran betina di situ. Dan Joyoboyo tadi lalu menemui kuda tersebut dan memegang kuda tersebut. Diceritakan akhirnya kuda betina tadi lalu hamil dan melahirkan 2 ekor kuda dampit seperti itu, laki-laki dan perempuan. Dan Joyoboyo tadi menyabda tempat tersebut bernama Kedu Mergowati di situ, Mas Bayu. Dan kuda-kuda yang berasal dari tempat tersebut merupakan kuda-kuda pilihan yang sangat bagus. Nanti kedepannya si Joyoboyo tadi menyabda bahwasanya di daerah tersebut akan ada kuda-kuda yang sangat luar biasa, yang sangat bagus-bagus kualitasnya di situ. Dan diceritakan akhirnya kuda itu tadi ada sebuah kuda datang dari tempat lain tadi meminum air dari kedung siwur itu tadi, Mas. Dia meminum air dari kedung siwur tadi, dan pada saat itu diceritakan kuda-kuda yang bisa meminum air dari kedung siwur tadi akan menjadi kuda-kuda yang sangat hebat di situ, Mas Bayu. Nah, pada saat itu juga diceritakan orang yang disembuhkan oleh Joyoboyo itu tadi diutus untuk merawat kuda-kuda yang baru saja lahir itu tadi, Mas Bayu, kuda betina itu tadi. Lalu si Joyoboyo pun melanjutkan perjalanannya di situ. Sedangkan di negara Mamenang pada saat itu Prabu Joyo Amijoyo tadi menerima kedatangan eyangnya, yaitu dari Kuto Tanduran bernama Prabu Kolosengoro di situ. Nah, setelah itu datanglah Prabu Joyoboyo. Tadi setelah tadi melihat kuda-kuda tadi, Joyoboyo pun kembali ke negara Mamenang. Setelah si Joyoboyo tadi kembali ke negara Mamenang, lalu dia menemui anak-anaknya di situ, menemui anaknya dan masuk ke dalam pura. Dia menemui kedua istrinya, yaitu Dewi Sri Teknowati dan Dewi Sri Sarwororo Sri. Di situ juga putra-putra mereka ada Dewi Sukanti, Dewi Pramesti dan Dewi Pramuni itu tadi. Nah, di situ diceritakan Joyoboyo tadi sebelum mokswa itu tadi dia menemui sebuah benda yang ia sangat sayangi, kelangenane dalam bahasa Jawa, yaitu berwujud kongkang yang bisa berbicara di situ, Mas Boy. Nah, melihat si kongkang yang bisa berbicara tadi, Prabu Kolosengoro yang datang tadi terheran-heran. Dia terheran ada melihat sebuah kongkang yang bisa berbicara itu tadi. Nah, diceritakan Prabu Joyoboyo tadi setelah itu bersama ketiga putri dan istri-istrinya tadi masuk ke dalam pura di situ. Lalu di situ bersama tamu-tamu lain dia memberikan makan besar di situ, atau dalam bahasanya Kembul Bujono, seperti itu. Nah, setelah itu Joyoboyo tadi membawa kedua istrinya itu tadi masuk ke dalam sanggar pamujan, tempat bersemedi atau bertapa. Nah, di situ diceritakan terjadi sebuah goro-goro, bahwasanya Suksma dari Prabu Paragesit itu tadi datang beserta para dewa lain, para bidadari, mengatakan bahwasanya dia datang kepada cucunya untuk menjemput si Joyoboyo tadi beserta istrinya untuk diajak bersama-sama naik ke nirwana seperti itu, Mas Boy, atau diajak mokswa seperti itu, menuju alam kamokswan. Nah, diceritakan pada saat itu setelah
Nah, si Jayabaya beserta istrinya tadi Jangkar Maunjen tadi diceritakan negara Mamenang tersebut diselimuti awan gelap atau pedut gelap itu tadi menyelimuti kerajaan tersebut, dan tiba-tiba pada saat itu terdengar suara gemuruh di sekitaran bumi tersebut sebagai pertanda bahwasanya di situ Jayabaya beserta istri-istrinya tadi telah dibawa oleh Suksmane Prabu Parikesetai naik ke nirwana atau mati moksa ilang saragane itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ si Patih si Jayabaya yaitu Patih Suksara tadi melihat bahwasanya sesembahannya itu rajanya tadi telah bisa muksuah, lalu dia bersemedi. Dia bersemedi untuk bisa bersama-sama ikut rajanya tadi mencapai maksud kamuksuan itu tadi. Nah, diceritakan juga Patih Suksara pun juga bisa mencapai muksuah di situ. Oh, jadi patihnya juga ikut muksuah ya, Mas? Benar sekali. Tadi sing muksuah tadi Prabu Jayabaya beserta kedua istrinya juga patihnya di situ. Nah, tiba-tiba pada situ geger datanglah raja raksasa Kalasudip tadi mengamuk di negara Mamenang, akan tetapi bisa dikalahkan oleh patih negara Mamenang yang baru, Patih Bayantara di situ Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu ya Mas Bayu yang saya ketahui tentang muksuane si Prabu Jayabaya. Mungkin nanti pemirsa memiliki versi lain tentang sejarah muksuane si Prabu Jayabaya. Nah, saya ini hanya terpacu pada serat-serat Pustaka Raja itu tadi versi pedalangan. Seperti itu Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit Ya. atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang muksuanya Prabu Jayabaya. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.